Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Corporate and Human Relations, kelas 44 4D01. Di sini kami beranggotakan ada Ananda Silvi, Anggun Mutia Nahdah, Mia Nurhayati, Regita Dia Cahyani, dan Salwa Sajidah Sofian. Kami akan menganalisis gaya kepemimpinan demi terpenuhinya tugas ujian akhir semester mata kuliah Corporate and Human Relations. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ananda Silvi. Baik, terima kasih. Yang pertama ada gaya kepemimpinan, dilansir dari buku teori-teori manajemen sumber daya manusia, karya Muhammad Busro. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika memengaruhi anggota kelompok. Artinya, cara pemimpin bertindak dalam memengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan seseorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang benar agar para anggota kelompok merasa nyaman dalam bekerja sehingga tujuan organisasi bisa dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Salwa Sajidah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Dalam kepemimpinan otoriter, pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Pemimpin ini cenderung memberikan instruksi yang jelas dan mengharapkan kepatuhan yang tinggi dari bawahan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis melibatkan partisipasi anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin ini mendengarkan pandangan dan masukan dari anggota tim sebelum mengambil keputusan akhir. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan bekerja secara mandiri. Pemimpin ini hanya memberikan bimbingan minimal dan lebih mendorong kreativitas dan inisiatif individu. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional melibatkan pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin ini seringkali memiliki visi yang kuat dan mampu menggerakkan perubahan positif dalam organisasi. Yang kelima, pemimpin transaksional. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman sesuai dengan pencapaian ataupun kegagalan anggota tim dalam mencapai tujuan. Pemimpin ini berfokus pada transaksi dan pengaturan tugas yang jelas. Yang keenam, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ditandai dengan kehadiran pemimpin yang menonjol, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan dapat mempengaruhi anggota tim melalui daya tarik pribadinya. Pemimpin ini seringkali mempunyai kemampuan untuk memotivasi dan menggerakkan orang lain. Ketujuh, kepemimpinan servan. Dalam kepemimpinan servan, pemimpin mengutamakan pelayanan kepada anggota tim dan kebutuhan mereka. Pemimpin ini berfokus pada membantu anggota tim mencapai potensi terbaik mereka dan memastikan kepentingan mereka terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama ada the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini lebih memusatkan perhatian kepada dibanding upaya mereka untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Yang kedua ada the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Orang yang menggunakan gaya komunikasi ini yang bermakna kesamaan adalah orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi,
serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup yang lainnya. Yang ketiga ada the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Pada gaya komunikasi ini, seseorang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan tujuannya. Yang keempat ada the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan. Tujuan utama gaya komunikasi ini yaitu komunikasi agresif untuk merangsang penerima pesan agar melakukan sesuatu dengan lebih baik. Yang kelima ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Maksud dari gaya komunikasi ini yaitu pengirim pesan atau sender bekerja sama dengan orang lain. Gaya komunikasi yang lebih efektif untuk orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi yang melibatkan banyak orang. Dan yang terakhir ada the withdrawal style. Gaya komunikasi ini hanya muncul dengan melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memaknai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi, karena ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun. Oke, kali ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi menurut Sapir 2005, yaitu yang pertama ada kondisi fisik, peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, serta kendala. Dari ketujuh hal ini, inilah yang mempengaruhi seseorang dalam hal dia bergaya atau berkomunikasi kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. Baik, terima kasih. Di sini kami menggunakan organisasi Himpunan Mahasiswa Komunikasi Margonda yang diketuai oleh Muhammad Arif Fadila selaku narasumber kami. Kak Muhammad Arif Fadila merupakan ketua dari Himakom Margonda yang sudah menjabat sejak 2022 hingga saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari pertanyaan dan jawaban narasumber. Dalam wawancara yang dilakukan oleh kami menanyakan beberapa hal kepada Kak Arif Fadilah. Yang pertama adalah bagaimana Kak Arif melakukan inovasi di tiap kategorisasinya. Dalam inovasi teknologi, Kak Arif mengatakan bahwa saat ini ia menggunakan inovasi teknologi digital dengan memanfaatkan platform Instagram, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya, dalam inovasi administrasi, Kak Arif Fadila mengatakan ia menggunakan atau mengadakan forum tertutup untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi di dalam organisasi yang bertujuan untuk menyampaikan kendala ataupun masalah yang ada di dalamnya, agar pengurus Himakom bisa mengetahui apa aja yang ada diinginkan dan dibutuhkan oleh mahasiswa ilmu komunikasi dari Himakom yang nantinya akan dirundingkan oleh pengurus untuk diwujudkan aspirasinya. Kemudian dalam inovasi strategi, Kak Arif Fadilah membuat strategi dengan mengaktifkan media sosial Himakom melalui konten positif yang bertujuan untuk menarik organisasi eksternal agar bisa menjalin kerjasama. Yang nantinya ketika Himakom mengadakan suatu kegiatan, organisasi eksternal dapat membantu baik dalam bentuk publikasi maupun keikutsertaan dalam kegiatan. Kak Arif Fadila juga mengatakan strategi yang ia lakukan untuk menguatkan fondasi internal adalah dengan mengadakan sharing session yang bertujuan agar anggota lebih berani mengungkapkan pendapat, berpikir lebih kritis, dan untuk melatih kepercayaan diri sehingga Himakom Margonda bisa menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Next.
Selanjutnya, kami juga mempertanyakan apa gaya komunikasi yang Kak Arif Fadilah gunakan dalam memimpin Himakom Margonda. Kak Arif Fadilah menggunakan gaya komunikasi terstruktur. Ia mengatakan membuat kebijakan dan juga tata tertib secara tertulis yang harus kemudian menjelaskannya kembali agar anggota lebih memahami maksud dari kebijakan dan tata tertib tersebut. Selain itu, ia juga membentuk kedisiplinan. Ia mengatakan ia selalu memberikan deadline kepada anggota dalam menjalankan program kerja sehingga anggota bisa lebih disiplin dan tepat waktu. Agar lebih terstruktur, ia juga mengatakan menerapkan sistem izin melalui kepala divisi yang kemudian ia sampaikan kepada sekretaris dan terakhir disampaikan kepada ketua, yang tujuannya agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan dari wawancara kemarin, kami juga mempertanyakan bagaimana cara Kak Arif menghandle ketika terjadi kendala dalam memimpin organisasi tersebut. Ia mengatakan kendala yang ia hadapi sejauh ini adalah kurangnya responsibilitas dari anggota. Ia mengatakan di mana ada beberapa anggota yang kurang responsif terhadap informasi yang diberikan dan kurang bertanggung jawab dengan program kerja yang dijalankan. Akan tetapi hal itu bisa ia tangani dengan melakukan konsultasi dan evaluasi bulanan kepada semua divisi yang bertujuan agar setiap anggota divisi bisa menjelaskan alasan dibalik kurangnya kinerja dan respon yang diberikan serta agar anggota bisa melakukan perbaikan untuk bulan berikutnya. Selanjutnya, dalam wawancara kemarin, selanjutnya dalam wawancara kemarin, kami juga menanyakan apakah ada tips atau wejangan dari Kak Arif untuk mahasiswa lain yang ingin atau tertarik join di organisasi. Bagaimanakah seseorang harus memiliki sebuah tanggung jawab? Ia mengatakan bahwa harus memahami dulu tujuan dan nilai-nilai organisasi yang mereka jalani sekarang. Yang terpenting adalah menjaga komitmen dan konsistensi karena menjadi seorang pemimpin membutuhkan komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada bukti wawancara narasumber. Berikutnya ada kesimpulan. Sebagai Ketua Himakom Margonda, Kak Arif menerapkan inovasi di setiap kategorisasi inovasi organisasi itu sendiri. Dalam inovasi teknologi, Kak Arif memanfaatkan beberapa platform digital untuk membantu branding Himakom dan untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat melalui konten yang dibuat di platform sosial media Instagram, YouTube, dan TikTok. Dalam inovasi administrasi, adanya forum tertutup untuk meluruskan dan menyesuaikan masalah personal di dalam organisasi. Dan dalam inovasi strategi, Kak Arif membuat strategi dengan mengaktifkan media sosial Himakom melalui konten-konten positif yang dibuat untuk menarik organisasi eksternal agar bisa menjalin kerjasama. Dalam memimpin Himakom UPSI Margonda, Kak Arif menggunakan gaya komunikasi terstruktur. Beliau membuat kebijakan dan juga tata tertib secara tertulis yang harus ditaati oleh anggota. Untuk membentuk kedisiplinan, beliau selalu memberikan deadline kepada anggota dalam menjalankan program kerja dan yang terakhir, beliau juga menerapkan sistem izin melalui kepala divisi, yang kemudian disampaikan kepada sekretaris dan terakhir disampaikan kepada ketua. Tujuannya agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat memenuhi standar penilaian ujian akhir semester Corporate and Human Relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.